Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kita akan melanjutkan kajian kita yang berkenaan dengan masalah hukum di dalam agama Islam, yang terkhusus hukum yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan masih kita pada pembahasan tentang hukum air, dan kita akan membahas di pertemuan ini tentang hukum air yang najis, ya, hukum air yang najis. Di pertemuan lalu kita sudah bahas bahwasannya rambut manusia. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal, maka rambut yang terpisah dari dia, jadi manusia meninggal, kemudian rambut yang terpisah dari manusia yang meninggal ini hukumnya najis. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Makanya kita akan bahas teruskan lagi, ya. Ini masih tentang masalah najis, masih tentang masalah air yang najis. Air itu dalam jumlah yang masih sedikit, ya. Air ini masih jumlah yang sedikit. Jadi air yang sedikit yang terkena najis. Jadi wala yahtassu bi sya'ril adamiyyi fil as-sahih. Dan tentang masalah hal ini wala yahtassu qala al-muallifu al-imam Abu Syuja' muallifu ghayati taqrib wala yahtassu bi sya'ril adamiyyi fil asah. Jadi bahwasannya tentang masalah hukum najis itu tidak terkhusus pada rambutnya anak Adam saja. Jadi tidak terkhusus pada rambutnya anak Adam saja menurut pendapat yang lebih sahih dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tafri'an ala najasati sya'ril adamiyyi. Jadi pembahasan ini merupakan cabang dari pembahasan najisnya rambut anak Adam. Summa qala, kemudian Imam Abu Syuja' berkata, wa yu'raful yasiru bil 'urfi. Wa yu'raful yasiru bil 'urfi. Tentang masalah najis yang sedikit itu dilihat dari 'urf. 'Urf itu adalah kebiasaan. Jadi 'urf itu adalah kebiasaan atau adat istiadat setempat. Jadi artinya kalau memang ada setempat mengatakan ini sedikit, najis tersebut sedikit, maka ya sedikitnya itu bisa dijadikan sebagai hukum, gitu, ya. Qala al-imam la'allahu alladhi yaghlibun titafuhu. Kemudian al-imam Taqiyuddin al-Hisni itu berkata, Imam Abul Ma'ali al-Juwaini. Jadi kalau disebut imam dalam mazhab Asy-Syafi'i itu maknanya Abul Ma'ali al-Juwaini, itu berkata, la'allahu alladzi yaghlibun titafuhu. Jadi gini teman-teman sekalian, bahasannya para ikhwah dan akhwat sekalian. Jadi Imam Abul Ma'ali al-Juwaini berkata bahwasannya barangkali yang dimaksud dengan rambut yang najis apabila terpisah dari orang yang sudah meninggal, itu adalah rambut yang biasa tercabut. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian rambutnya itu biasa tercabut, maka saat itu itulah yang najis, gitu, ya. Lakinnahu qala fi syarhil muhadzabi yu'fa 'anis sya'rati wasya'rataini watsalathi. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasannya dimaafkan rambut yang berjumlah 1 atau 2 atau 3 helai.
Jadi kalau ada rambutnya mayit yang tanggal gitu ya, kok tanggal, yang tercabut satu helai atau dua helai, maka memang itu najis. Memang itu najis, namun itu adalah najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan sehingga tidak sampai menyebabkan najisnya air yang sedikit itu ya. Saya ulang, tidak sampai menyebabkan najisnya air yang sedikit. Wa yustatsna aidanil hayawanu idza kana man fadhihi najasatun thumma waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisuhu 'alal asahi limasyaqqati saunihi. Jadi, dan ada pengecualian. Ada pengecualian di dalam masalah air yang sedikit, ya. Jadi ada pengecualian juga di dalam masalah air yang sedikit, yaitu hewan yang tempat keluar tempat keluar kotorannya, baik kemaluan maupun duburnya hewan tersebut ada najis. Contohnya menurut mazhab Asy-Syafi'i ya, teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasannya setiap hewan baik yang halal dimakan dagingnya maupun yang haram dimakan dagingnya itu kotorannya najis. Ya, kotorannya najis. Nah, ketika dia mengeluarkan kotoran, duburnya mesti najis juga. Duburnya mesti najis juga seperti najisnya apa? Kotoran manusia gitu, atau duburnya manusia yang habis keluar kotoran itu. Nah, di sini dijelaskan di dalam masalah air yang sedikit, ini ada pengecualian, yaitu hewan yang apabila kemaluan dan duburnya itu najis. Ya, pasti najis itu. Kemudian hewan tersebut masuk ke dalam air. Ini maksudnya masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Intinya air yang sedikit. Maka ketahuilah bahwasannya air tersebut tidak jadi najis, atau hewan tersebut tidak membuat air itu menjadi najis menurut pendapat yang lebih ashah. Ingat, kata ashah itu lawan katanya ashah adalah sahih. Berarti menunjukkan di dalam intern mazhab Asy-Syafi'i ada perbedaan. Ya. Sama-sama kuat dalilnya, namun yang lebih ashah adalah tidak najis. Ya, tidak najis. Air yang sedikit itu tidak najis karena dimasuki oleh hewan yang dubur dan kemaluannya najis. Alasannya apa? Limasyaqqati saunihi. Karena sulit menjaga air, ya, sulit menjaga air tersebut. Maksudnya menjaga air yang sulit menjaga air tersebut. Ini apabila tidak berubah. Jadi sulit menjaga air tersebut ketika tidak berubah. Ya, apalagi hewan gitu ya. Apalagi hewan sulit diatur. Tiba-tiba langsung nyemplung aja ke dalam bak misalnya, atau ke dalam wadah penampungan air yang kita buka, yang pakai buat wudhu atau buat nyuci najis gitu, atau buat apa gitu. Ternyata ada hewan di situ, maka saat itu tidak najis. Walaupun duburnya najis, ini adalah ketika dia masuk, ya duburnya juga basah, tapi ternyata tidak najis. Ini kalau disebut hukumnya nggak najis ya, berarti masih boleh dipakai untuk bersuci, wudhu gitu ya. Cuman biasanya kita sudah tidak mau. Kalau masalah nggak mau itu urusan lain, tapi hukumnya tetap suci menurut pendapat yang ashah gitu ya. Dzakarahur Rafi'i fi syurutis shalah. Nah, permasalahan ini disebutkan oleh Al-Imam Rafi'i, biasanya kalau disebut Dzakarahur Rafi'i dalam kitab Asy-Syarhul Kabir ya. Ya. Dalam kitab Asy-Syarhul Kabir tentang pembahasan syarat-syarat salat. Bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin fa innahu yunajjisuhu bila khilaf kama qala fi syarhil muhadzab. Berbeda Ustaz Hasan udah dapat halamannya? Ustaz Muklas, tolong kasih tahu Ustaz. Alasan Syafi'i mengatakan rambut adami itu najis. Apa semua yang terpotong dari bagian tubuh itu? Ya, sekali lagi nih itu khilaf ya. Ya, karena ilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda belum tahu. Insyaallah nanti. Terus kalau misalkan ada bagian tubuh. Jadi gini, sama seperti bangkai. Memang ada pendapat sama seperti bangkai ya. Wallahu a'lam. Kalau bangkai itu ketika hewan yang halal jadi bangkai, itu kan semuanya najis, dagingnya najis, kulitnya najis, termasuk bulunya najis. Nah, bulunya najis itu juga ada ulama mengatakan bulu tidak.
Begitu juga manusia. Manusia itu suci, ya, bahkan orang kafir pun suci. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka tubuhnya najis, berarti rambutnya pun juga najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berbeda apabila ada seseorang yang melakukan bersuci dengan cara peper menggunakan batu. Antum tahu ya? Buang air besar, peper dengan menggunakan batu, gitu ya. Nah, kalau ada orang peper dengan menggunakan batu aja, habis itu dia masuk ke dalam air yang sedikit, dan ternyata saat itu terkena duburnya juga basah, maka perlu diketahui yang demikian itu dia termasuk menajiskan air. Nah, di sini di dalam mazhab Asy-Syafi'i membedakan antara najisnya dubur hewan dengan najisnya dubur manusia. Jadi gini, teman-teman sekalian, kalau seseorang tidak ada air dalam buang air besar, maka dia diperbolehkan menggunakan istijmar dengan menggunakan batu. Nah, perlu diketahui, batu itu ternyata tidak menghilangkan najis 100%, tapi hanya menghilangkan asar saja, yang menghilangkan kotoran. Ada sedikit-sedikit yang najisnya itu ternyata dimaafkan itu. Ada sedikit, nah berarti intinya menunjukkan duburnya masih najis gitu ya. Nah, jadi membedakan antara najisnya dubur hewan dengan najisnya dubur manusia. Kalau duburnya hewan dimaafkan, karena hewan gitu ya. Hewan itu sulit diatur, kadang tuh langsung gini aja. Nah, sedangkan manusia itu bisa diatur, punya akal, ya, punya akal. Ya, punya akal bahwasanya adalah air yang sedikit jangan dipakai atau jangan berendam di situ, jangan berendam di air yang sedikit dipakai untuk bersuci gitu ya. Sehingga ini bisa menyebabkan najis. Manusia itu bisa berpikir. Nah, sehingga ketika manusia yang masuk ke dalam air yang sedikit itu bisa menyebabkan najis, ya, seperti itu. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di sini penjelasannya, fa innal mustajmira bil hajari wa nahwuhu yumkinuhul ihtiraz. Sebab orang yang bersuci dengan cara peper menggunakan batu dan selain batu, karena memang bisa selain batu ya, itu dia sangat memungkinkan atau dia dapat menghindari air tersebut. Dia bisa menghindari air itu ya. Namun namanya hewan, siapa yang bisa ngatur coba? Ya gitu ya, susah itu. Wa yustasna aidan. Ya, tadi intinya pengecualian yang kita bahas itu adalah pengecualian kalau ada air sedikit dia kemasukan najis, ternyata kalau hewan itu atau najis yang ada pada dubur hewan itu dimaafkan. Wa yustasna aidan ma idza akala as-sabiyyu syai'an najisan thumma ghaba wahtumila. Perhatikan, wahtumila taharatu famihi kal hirrati fa innahu la yunajjisul ma'al qalila. Dzakara dzalika Ibnus Salahi wa hiya mas'alatun hasanah. Pengecualian lagi teman-teman sekalian. Air yang sedikit kalau kena najis itu kan najis gitu ya. Air sedikit suci. Terkena najis walaupun tidak merubah warna, rasa dan bau, maka saat itu jadi najis. Namun ada pengecualian. Pengecualian yang lain adalah apabila ada anak kecil memakan sesuatu yang najis. Biasa anak kecil gitu ya. Anak kecil makan sesuatu yang najis, mulutnya gitu. Mulutnya berarti najis. Kemudian anak itu pergi habis makan yang najis, contohnya makan kotoran sendiri gitu ya. Gitu ya. Makan kotorannya sendiri, habis itu anak itu pergi dan dimungkinkan mulutnya itu bisa suci lagi. Bisa jadi habis makan kotoran dia minum sendiri. Yang minum itu ya. Jadi dimungkinkan mulutnya jadi suci karena minum itu. Atau dia mungkin kumur-kumur gitu ya, anak kecil gitu ya. Jadi dimungkinkan mulutnya itu suci setelah dia pergi mungkin ya. Mungkin contohnya makan kotoran najisnya itu di sini. Kemudian dia pergi kemana gitu minum atau dia kumur-kumur di tempat lain. Berarti pergi maksudnya ghaba itu ya. Seperti halnya kucing, pembahasan kucing yang kemarin. Maka perlu diketahui bahwasannya anak kecil yang demikian ini tidak membuat najis air yang suci. Jadi mulutnya itu, contohnya mulutnya dimasukkan ke dalam itu tidak menyebabkan najis. Nah, yang demikian ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah. Al-Imam Ibnu Shalah, dan ini termasuk permasalahan yang bagus gitu ya.
Karena Al-Imam Ibnu Shalah yang termasuk al-muhaddits gitu ya, ini juga termasuk imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau memiliki juga kitab hadis, kemudian kitab fatwa dan juga lainnya. Wa qala Malikun rahimahullahu taala. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala berkata, al-ma'ul qalilu la yanjusu illa bitaghayyuri kal katsiri wa huwa wajhun fi madhhabina. Nah, Imam Malik menyelisih jumhur. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat. Imam Malik berkata, air yang sedikit itu tidak najis walaupun kemasukan najis. Air sedikit suci itu kalau ketetesan najis atau kecipratan najis gitu ya, atau kemasukan najis itu nggak jadi najis. Kecuali kalau berubah seperti air yang banyak. Jadi Imam Malik itu menyatakan sama. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau intinya semua ulama sepakat kalau air yang banyak di atas dua kulah atau lebih, kalau kemasukan najis dan najis itu merubah rasa atau warna atau bau, pokoknya salah satunya, maka saat itu air yang banyak walaupun banyak itu jadi najis. Nah, kalau mayoritas ulama air sedikit gimana? Air sedikit maka saat itu menjadi najis walaupun nggak berubah, bedanya gitu. Namun kalau Imam Malik menyatakan sama, mau air banyak kek, mau air sedikit kek, kalau kemasukan najis, kalau nggak berubah nggak najis, kalau berubah najis gitu ya. Jadi demikian. Nah, kalau kita tahu teman-teman sekalian ya, di ember kita kan, ember di kamar mandi itu kan tidak sedikit banget air itu, berapa liter itu ya, 10 liter apa. Nah, itu kalau kemasukan najis menurut jumhur ulama najis. Tapi menurut Imam Malik kalau nggak merubah maka nggak najis. Dan kata Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni atau Taqiyuddin Al-Hisni, dan ini ternyata adalah wajhun. Wajhun itu maksudnya pendapat di dalam intern mazhab Asy-Syafi'i ya, pendapat atau salah satu pendapat di dalam intern mazhab Asy-Syafi'i. Ternyata ada ulama mazhab Asy-Syafi'i juga, ulamanya bukan Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan ucapan Imam Asy-Syafi'i, tapi ulama mazhab Asy-Syafi'i yang memiliki pendapat seperti Imam Malik. Yang memiliki pendapat seperti Imam Malik ya gitu ya. Dan waqtarahur Ruyani. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ar-Ruyani. Yang kemarin kita jelaskan punya kitab fikih gitu ya, fikih Asy-Syafi'i yang bernama Bahrul Madhhab itu ya. Ya, beliau memilih itu juga. Nah, inilah imam mazhab yang mereka banyak ilmu ya, tidak 100% Imam Asy-Syafi'i berkata A atau mazhab Asy-Syafi'i berkata A diikuti, tidak demikian. Jadi mereka mengikuti dalil. Dan di kalangan mazhab Asy-Syafi'i ini ya tidak aib. Ya, dalam mazhab yang lain juga tidak aib gitu ya. Ada ulama mutamadzhib bi mazhabin muayyan, dia bermazhab tertentu, kemudian dia berpendapat dalam suatu permasalahan di luar mazhabnya, maka tetap dianggap sebagai mazhabnya itu, contoh mazhab Asy-Syafi'i, tidak keluar dari mazhab Asy-Syafi'i gitu ya. Dan itu tidak dicela oleh mereka. Udah keluar dia dari murtad dari mazhab Asy-Syafi'i. Oh, jauh, nggak ada begitu ulama ya. Wa fi qaulin qadimin annal ma'al jariyah la yanjusu illa bitaghayyuri. Di dalam ucapan qadim, pendapat yang lalu dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahwasanya air yang sedikit, ini pembahasan masih air sedikit ya. Air yang sedikit yang mengalir, air sedikit tapi mengalir, itu tidak menjadi najis kecuali kalau berubah. Nah, seperti itu. Nah, itu pendapat Imam Asy-Syafi'i di qadim. Jadi intinya qaul qadim itu tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i tidak berpendapat itu lagi, berarti tidak boleh mengatakan Imam Asy-Syafi'i berkata gitu, nggak boleh. Karena beliau telah meninggalkan pendapat yang lalu gitu ya. Nah, demikian. Tapi kalau dikatakan itu sebagai perbedaan dari ulama yang lain, boleh, nggak apa-apa. Waqtarahu jama'atun minhumul Ghazali wal Baydawi fi kitabihi Ghayatul Quswa wa huwa qawiyyun min haitsun nazar. Nah, jadi di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dahulu, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya air yang sedikit tapi mengalir itu nggak jadi najis. Nggak najis kalau terkena najis gitu ya. Air suci ngalir sedikit, air sedikit suci ngalir itu tidak najis kalau kemasukan najis kecuali kalau sudah berubah.
Dan pendapat ini, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lalu, ya, itu dipilih oleh sekelompok atau segolongan dari ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Imamul Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, yang sirahnya kemarin disebutkan oleh pembina kita Ustaz Zainal Abidin hafizahullah, dan juga Al-Imam Al-Baydawi. Kedua imam ini adalah kedua imam yang ya jabal di dalam masalah fikih dan usul fikih. Jadi disebutkan dan Imam Al-Baydawi menyebutkannya dalam kitab Ghayatul Quswa. Jadi kitab yang bernama Ghayatul Quswa adalah kitab Imam Al-Baydawi. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Dilihat dari apa? Dari nazar. Nazar itu dari i'malul qiyas, dari menggunakan qiyas. Jadi walaupun Imam Asy-Syafi'i sudah meninggalkan pendapat itu, tapi tetap diambil. Karena mungkin menganggap ternyata Imam Asy-Syafi'i meninggalkan, tapi menurut saya tetap kuat. Ya udah saya memegang itu, nggak masalah gitu ya. Ya memang ada ternyata pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang dahulu itu memang kuat, sesuai dengan dalil yang lebih mendekati dalil yang benar gitu ya. Jadi alasannya apa? Li'anna dalalata khalaqallahul ma'a tahuran dalalatu nutqin wa hi arjahu min dalalatil mafhum fi qaulihi alaihi salatu wassalam idza balagal ma'u qullatain al hadis. Alasannya apa sih kuat? Alasannya apa kuat? Bahwasannya air sedikit yang mengalir kemudian kalau terkena najis itu tetap suci kecuali kalau berubah. Alasannya gini, karena kandungan hadis Nabi yang berbunyi khalaqallahul ma'a tahuran, ini saya juga belum tahu di dalam redaksi kitab apa ya, nanti kapan-kapan saya akan cari, tapi saya lupa tadi mau nyari. Jadi kandungan, kalau dalalat itu maknanya kandungan ya. Jadi kandungan sabda Nabi yang berbunyi khalaqallahul ma'a tahuran, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan air dalam keadaan tahur. Ingat tahur maknanya adalah suci dan mensucikan. Adalah dalalatul nutqin. Itu adalah dalalatul mantuk. Itu adalah kandungan mantuk ya. Kandungan mantuk. Apa kandungan mantuk? Kandungan yang letterlek bahasa kita gitu ya. Kandungan eksplisit, kandungan yang memang nampak ya secara lahiriah. Tekstual gitu ya. Kandungan secara tekstual. Itu memang kandungan secara lahiriah, zahirnya begitu memang maknanya. Jadi kalau memang asalnya air itu suci ya suci selagi memang tidak merubah. Wahiyya arjahu min dalalatil mafhum fi qaulihi alaihi salatu wassalam, dan idza balagal ma'u qullatain, dan itu dalalatul mantuk ini atau dalil ini itu lebih kuat atau lebih kuat daripada apa? Daripada kandungan mafhum mukhalafah yang ada pada sabda Nabi idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jadi teman-teman sekalian, jadi mayoritas ulama ya itu berkata bahwasannya idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah berjumlah 2 qullah maka tidak membawa najis. Berarti dibalik, kalau air itu di bawah 2 qullah maka membawa najis kalau kemasukan najis walaupun tidak berubah. Nah itu istilahnya disebut mafhum. Jadi hadis itu menunjukkan secara mantuknya air kalau sudah berjumlah 2 qullah atau lebih itu tidak membawa najis ya kalau terkena najis. Mafhumnya kalau air itu di bawah 2 qullah berarti najis walaupun tidak merubah itunya. Apa itunya? Tidak merubah sifatnya gitu ya. Dan jadi mafhum itu lebih apa ya? Lebih dalatul mafhum itu petunjuk dari mafhum mukhalafah. Dalil mafhum mukhalafah itu lebih lemah ya dibandingkan itu tadi. Dibandingkan mantuk gitu ya. Al hadis. Nah, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masalah air yang sedikit ya. Jadi penjelasan demikian. Jadi tentang masalah air yang ngalir itu sedikit itu tetap tidak najis karena dikembalikan pada hukum asal bahwasannya air tersebut suci ya, seperti itu. Wa ammal ma'ul katsir atau wa ammal katsir, adapun air yang banyak, wa huwa qullatan fasa'idan fala yanjusu illa bitaghayyuru bin najasati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahul ma'a tahuran al hadis. Jadi adapun air yang banyak, yaitu air itu berjumlah 2 qullah. 2 qullah itu
2 kullah atau lebih, maka air tersebut tidak menjadi najis, tidak membawa najis kecuali kalau sudah berubah karena kemasukan najis, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia, khalaqallahul ma'a tahuran. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan air dalam keadaan tahur, suci dan mensucikan. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya air 2 kullah itu menurut takaran rital, ingat ra dulu saya mendahulukan ra r gitu ya. Menurut takaran rital itu berjumlah 500 rital. 500 rital. 2 kullah sama dengan 500 rital Irak. Ya, diperkirakan 500 rital Irak. Dan kalau takaran liter itu takaran kita, teman-teman sekalian. Itu berbeda. Takaran liter itu diperkirakan oleh sebagian ulama adalah berapa kemarin? Nah, 160,5 liter. Kalau untuk takaran liter berarti lebih gede ya, lebih besar. Nah, itu adalah 160 setengah liter kira-kira itu tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya air, baknya itu diperkirakan oleh sebagian ulama 2 kullah itu kalau kita punya bak penampungan air itu panjangnya, lebarnya, tingginya itu sama, yaitu 1/4 hasta. 1 hasta itu mulai dari ujung sini sampai ujung siku, ujung jari tengah sampai ujung siku. Ini 1 hasta. 1 hasta berarti 1 hasta itu sama dengan 2 jengkal. Berarti kalau 1 hasta 1/4 berarti 1 hasta setengah jengkal. Nah, 1 hasta setengah jengkal, lebarnya 1 hasta setengah jengkal, panjangnya 1 hasta setengah jengkal, dalamnya atau apa namanya? Dalamnya atau apa gitu biasanya? Dalamnya 1,5 hasta. Nah, kalau punya penampungan air segitu itu sudah 1 atau 2 kullah. 2 kullah gitu ya. Kalau suatu saat terkena najis maka saat itu aman. Yang penting airnya penuh gitu ya. Kalau airnya nggak penuh berarti najis gitu ya. Kecuali kalau berubah. Jadi maksud kalau airnya banyak itu tidak najis. Kecuali kalau berubah, walaupun banyak tetap najis. Wal ijma'u munaqidun ala najasatihi bitaghayyur. Dan ijma' telah tetap ya atas najisnya air yang banyak dengan berubah. Atau kalau berubah. Ini sudah ijma'. Sekali lagi sudah ijma'. Tsumma la farqa baina taghayyuril yasiri wal katsir. Kemudian tidak ada perubahan. Tidak ada perbedaan. Apakah berubahnya sedikit atau banyak? Contoh, airnya 2 kullah, yaitu 160 setengah liter atau lebih. Ya kita katakan 200 liter lah. Terkena kencing, ternyata habis itu berubah sedikit saja. Kuning dikit, masih ada beningnya, tapi kuning dikit sama. Itu juga najis, ya. Warnanya berubah atau rasanya berubah atau baunya berubah, walaupun sedikit tetap najis, apalagi banyak. Gak ada perbedaan mau berubah sedikit atau banyak. Gimana Ustaz? Yang mana bunyinya? Jadi redaksinya berbunyi khalaqallahul ma'a tahuran. Adza manil qail? Mamalik. La hal hadzan hadis qalahun nabi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Hasan. Sawa'an taghayyara ta'mu awil launu awir raihah. Dan baik yang berubah itu adalah rasanya saja atau warnanya saja atau baunya saja. Wa hadza la ikhtilafa fihi huna. Yang seperti ini tidak ada perbedaan di sini. Bi khilafi ma marra fit taghayyuri bit tahir. Jadi berbeda dengan perubahan yang ada pada yang sedikit kemarin. Ya. Mohon maaf. Berbeda dengan perubahan yang ada pada
air yang kecampuran dengan benda suci tapi itu sucinya suci ya, benda suci seperti kecampuran teh gitu ya. Nah, maka saat itu perlu diingat yang kemarin kita bahas itu adalah berbeda di sini gitu. Nah, kalau di sana itu perlu perlu ada. Jadi intinya kalau yang tentang masalah najis, kemasukan najis ya, kemasukan najis baik berubah rasa saja atau warna saja atau bau saja, maka saat itu najis. Namun kalau ada air, kemarin kita sudah bahas ya, ada air suci bening gitu seperti ini, kemudian kecampuran teh dan itu merubah rasa dan warna, harus dua, warna dan rasa gitu ya, maka saat itu sudah dikatakan tidak tohur lagi. Masih suci, itu suci tapi tidak tohur lagi. Nah demikian. Jadi intinya perbedaannya kalau ke air yang tohur, kecampuran yang tohir, benda tohir seperti teh, kopi gitu ya, maka ini harus berubah dua, harus berubah dua, tidak satu saja. Tapi kalau najis ini satu saja. Itu perbedaannya demikian. Nah, Ustaz. Lahzah Ustaz. Aid soal. الشافعية المختار أن الماء دون قلتين نجس. Duna sahih. طيب كيف مثلا إذا أصاب الماء عند الملابس فيعتبر الملابس يعني نجسا هكذا، بمعنى لابد من تطهير الملابس أولا وغسل الملابس كذا. Idza kana madza? Idza kana al-ma'un najis hadza? نعم مصاب بالملابس، أصيب بالملابس مثلا، ها؟ هل يعتبر الملابس يعني نجسا؟ Asbahatil malabis najisan. طيب أصبحت الملابس نجسا Nah, لأن الماء يعتبر نجس كذا. najisan. Nah. Bisa babi wuqu'in najasatin fihi. يعني حكم الماء حكم الماء النجس ها؟ Sahih. Nah. Nah, ini ada kalau saya utarjimu. Jadi ada pertanyaan dari Ustaz Muharyadi di Bungur bahwasannya kalau ada air yang sedikit itu terkena najis maka hukumnya najis. Gimana air yang sudah terkena najis? Istilahnya al-ma'ul mutanajjis. Jadi air yang terkena najis yang jadi najis itu mengenai pakaian, apakah pakaiannya najis? Jawabnya adalah ya tentu najis. Gitu tadi ya. Jadi jawabnya adalah najis. Jadi perbedaan al-ma'un najis dengan al-ma'ul mutanajjis. Jadi an-najis dengan al-mutanajjis. Kalau najis memang sudah zatnya najis. Kalau al-mutanajjis itu asalnya suci tapi jadi najis. Jadi makna mutanajjis demikian. Nah, Ustaz. Muasil thumma mana tadi ya? Bikhila ya, udah ya tadi. Wa sawa'un kanatin najasatul mulaqiyatu lil ma'i mukhalatatan au mujawaratan. Dan sama saja hukumnya, apakah najis tersebut najis yang bertemu dengan air adalah najis yang bercampur atau yang berdampingan. Maksudnya begini, najis tersebut ternyata ketika bercampur dengan air suci, maka saat itu najisnya nggak bisa dipisahkan karena bercampur. Contohnya najisnya kencing, coba air banyak kemudian dimasukin kencing dan berubah warna atau rasa atau bau, coba pisahin kencingnya bisa nggak? Ini disebut mukhalatah gitu ya, mukhalatah. Ya berarti saat itu kalau disebut mukhalatah itu tidak bisa di ini, kayak teh aja gitu ya, kayak teh gitu. Nah begitu juga najis sama, apabila najis tersebut berdampingan. Mohon maaf, misalnya ada air yang suci, ternyata itu di pinggiran air berarti di pinggiran wadah air itu, ini kan air suci ada wadahnya, misalnya di ember gitu ya. Ternyata di pinggir ember itu ada kotoran manusia atau kotoran hewan. Nah kotoran hewan ini tidak bercampur, ya nggak bercampur, cuma masih sempurna gitu kelihatan gitu ya, masih sempurna. Misalnya kalau kotoran hewan, kotoran kambing itu masih sempurna, nggak hancur gitu ya. Ini disebut apa? Mujawarah.
Jadi hanya berdampingan gitu. Tidak sampai bersama. Itu sama, itu tetap membuat najis kalau merubah rasa atau bau atau apa tadi? Warna. Ya demikian. Wa fi wajhin syadzin anna najasatal mujawirata la tunajjisuhu. Di dalam pendapat yang syadz. Jadi intinya para ulama mazhab Asy-Syafi'i seakan-akan berijma, bersepakat ya. Namun ternyata ada sebagian yang menyelisihi mayoritas. Yang disebut wajhun syadz. Ada pendapat yang syadz, yang nyeleneh dari mazhab Asy-Syafi'i juga, yaitu mengatakan bahwasannya najis yang mujawirah, ingat najis yang berdampingan, yang enggak bercampur air. Ingat kalau disebut air di sini adalah air banyak ya. Itu tidak menyebabkan najis, tidak menajiskan air tersebut. Nah, tapi ini adalah syadz. Nah, kalau bagi kita sih, ada air, ada kena kotoran gitu, langsung kita buang, langsung kita buang. Apalagi orang Indonesia, gitu ya. Wah, air banyak gitu ya. Wa qauluhu, dan ucapan Imam Abu Syuja, halat fihi najasah. Jadi air yang kejatuhan najis gitu ya. Halat fihi najasah artinya adalah yang kejatuhan najis. Turiza bihi amma law tarawwahal ma'u bijifatin mulqatin ala syattil ma' fa innahu la yanjus li'adamil mulaqat. Nah, ucapan Imam Abu Syuja yang berkata bahwasannya air yang najis adalah air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis. Makna kejatuhan najis maknanya adalah air ya. Jadi ucapan beliau, mohon maaf, ucapan beliau yang bermakna kejatuhan najis ini dikecualikan darinya. Perhatikan, dikecualikan dari kejatuhan najis seandainya ada air yang berubah baunya. Tarawah itu maksudnya berubah baunya atau berbau karena apa? Ada bangkai yang jatuh di pinggiran air. Tapi bukan di air, tapi di pinggiran air. Contohnya ini adalah apa ya? Kayak tempat empang gitu ya. Empang yang nggak begitu banyak gitu ya. Empang kecil gitu ya. Nah, di pinggir itu ada bangkai ayam misalnya, mati di situ ayam. Nah, ternyata air tersebut, nah ayam di situ udah lama banget baunya sehingga merubah baunya air. Nah, maka perlu diketahui air tersebut tidak jadi najis ya. Karena memang apa? Li'adamil mulaqah. Karena enggak ketemu air dengan bangkai tersebut ya. Karena tidak bertemu atau tidak apa istilahnya tidak bercampur gitu ya, sehingga tidak najis. Wa qauluhu, dan ucapan Imam Abu Syuja fataghayyara. Kan tadi Imam Abu Syuja berkata bahwasannya air yang najis adalah air yang di bawah 2 kullah, atau air itu 2 kullah namun ternyata berubah. Jadi fataghayyara maknanya adalah lalu berubah. Jadi makna ucapan Abu Syuja fataghayyara turiza bihi amma idza lam yataghayyaril ma'u al-katsiru bin najasah. Jadi di sini tidak masuk di dalam hal ini adalah apabila air tersebut, air yang banyak tidak berubah karena kemasukan najis. Jadi kalau Imam Abu Syuja berkata lalu berubah, maka berarti yang tidak berubah, air banyak yang tidak berubah karena kemasukan najis ya tidak najis. Wa qad takunu qalilatan wa tustahlaku fil ma fa innahu la yanjusu. Wa yusta'malu jami'ul ma'i 'alal madhhabis sahih. Dan terkadang ada najis ya, najis tersebut sedikit. Najis itu cuma sedikit ya. Dan ternyata najis tersebut tenggelam di dalam air, udah netral di dalam air. Najisnya sedikit, ini adalah air banyak ya. Najisnya sedikit kemudian masuk ke dalam air sehingga netral. Nah, seperti itu ya. Maka perlu diketahui bahwasannya air tersebut tidak menjadi najis dan air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Begitu juga untuk mensucikan najis menurut pendapat yang sahih. Jadi alal madhhabis sahih, menurut pendapat yang sahih ini adalah muqabilus sahih ad-dhaif. Karena di sana ada pendapat yang dhaif juga yang mengatakan najis.
airnya najis gitu ya, airnya najis. Tapi gimana? Berarti kesimpulannya Al-Hizn ini menyatakan kalau sedikit tapi tidak berubah maka tidak najis. Kalau sedikit apa najisnya? Najisnya masuk ke dalam air yang benar kulatain tapi tidak berubah. Ini semuanya menjelaskan kulatain, Ustaz. Kulatain ini. Ini maksudnya menjelaskan air yang banyak, yang 2 kula atau lebih. Nah, gitu ya. Nggih, monggo. Ini antara mukolato dan mujawar atau mukolato jelas kan campur banyak kotoran dengan air yang bersih ya. Iya. Kalau ukuran mujawar itu sampai kena atau hanya sekedar berdampingan Kena, Pak. Mujawarah itu kena. Kena, cuman tidak sampai menyampur air. Jadi air itu najisnya itu. Nah, ini pembahasannya sampai seperti itu ya, ulama atau kayak gitu. Kena, Pak. Kalau yang nggak kena kan yang tadi tuh, ada bangkai yang ada di pinggir air, empang gitu ya misalnya. Nah, ternyata bangkai ini karena lamanya itu merubah baunya. Nah, ini seperti ini walaupun bau tetap bisa dipakai airnya. Masalah nggak mau pakai karena jijik, ya itu terserah, tapi hukumnya boleh karena nggak bercampur. Nah, demikian. Suaranya jelas Ustaz di sana, Ustaz. Ustaz Muharyadi. Soalnya saya taib. Wa fi wajhin yabqa qadrun najasah. Dan di dalam ada di dalam intern mazhab Asy-Syafi'i ada pendapat yabqa qadrun najasah. Yabqa qadrun najasah. Jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan sebagian najisnya masih ada. Jadi yabqa qadrun najasah. Jadi apa namanya? Istilahnya apa, Ustaz? Yabqa qadrun najasah. Jadi masih ada najisnya gitu ya. Masih ada najisnya. Nah, ini kebalikan dari al-madhhabus sahih. Ya, saya ulang ya. Jadi kebalikan dari madhhabus sahih. Ini seperti tadi ya. Yang kuat adalah yang mengatakan bahwasannya itu tidak najis air tersebut. Namun menurut sebagian mazhab dalam intern mazhab Asy-Syafi'i itu jadi najis. Ya baqa qadrun najasah maksudnya ya jadi najis. Masih ada najisnya gitu ya, najisnya. Ya tetap najis. Ini kan pendapat yang balikan gitu ya. Walau waqa'a fil ma'il katsiri najasatun tuwafiquhu fi sifatihi kabaulin munqati'ir raihati fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddama fit tahirat. Awas, hati-hati penjelasannya. Seandainya air banyak tersebut, air yang banyak kemasukan najis yang sama di dalam sifat-sifatnya. Jadi najis tersebut sama di dalam sifat-sifat air. Contohnya airnya kencing. Air kencing itu airnya putih, kencingnya putih gitu. Kencing dari orang yang rajin minum air putih. Kencingnya orang yang rajin minum air putih itu kan kalau pipis itu kan sama putihnya gitu ya. Ya ada sedikit tetapi mirip. Ini disebut najis yang sama sifatnya dengan air yang suci itu tadi. Seperti ini contohnya. Seperti air kencing yang tidak berbau. Munqati'ur raihah maksudnya yang tidak berbau. Ya. Jadi contohnya gini. Kencing yang tidak berbau, kencing apa ya tidak berbau? Ya kencingnya orang banyak minum kan itu ya, yang nggak terlalu bau gitu. Misalnya anak mungkot ini kan seandainya, ingat walau iftiradiyat, ya permasalahan lau andai gitu ya. Nah ini dalam masalah bab fikih nggak masalah gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Walaupun sebagian ada yang berkata bahwasanya buat apa gitu. Jadi gini, ada kencing yang tidak berbau gitu ya. Itu masuk ke dalam air yang banyak gitu ya. Maka perlu diingat, kalau sudah demikian itu kita perkirakan air tersebut sebagaimana yang telah terdahulu di dalam bab air yang suci kemasukan air tahur kemasukan tohir, masukkan benda yang suci. Jadi gini maksudnya gini, kita kira-kira. Ini kan tadi kan pembahasannya ada air kemasukan kencing yang tidak berbau. Namanya nggak berbau berarti kalau masuk banyak pun tidak merubah apa air. Nah dalam keadaan begitu kita katakan najis atau sucikah air tersebut?
Maka jawabannya adalah ditakdir, diperkirakan. Kalau kencing itu bau, misalnya dalam contohnya kencing sejumlah segini nih, ini menyebabkan air itu bau. Ini misalnya kencingnya bau, ya kencingnya normal tuh bau. Kalau dituangkan ke dalam itu, air itu adalah menyebabkan air itu najis karena berubah rasa atau warna atau baunya, maka walaupun yang masuk itu kencing yang sama segini dan tidak bau, ya najis juga. Maksudnya gitu, paham nggak maksudnya? Nah itu tadi. Sama begitu juga kalau warna, kencing yang putih yang tidak berwarna, putih, rajin minum air putih, wah sehari itu bisa 5 liter misalnya. Nah dalam keadaan begitu diperkirakan, ini kencing orang banyak banget ini, dilihat perkirakan. Kalau dia kencing sekali kencing segini, masya Allah, ini contoh gitu. Kalau biasanya kencing yang kuning, kemasukan air, dimasukin air yang banyak. Ingat kalau air banyak tuh air 2 kula atau lebih. Dimasukin air banyak itu air banyak itu bisa berubah. Maka walaupun dimasuki kencing yang putih, nggak berubah warna, nggak berubah bau, tetap najis karena perkiraan. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i juga terkadang mengambil hukum itu dengan takdir, dengan diperkirakan. Yaitu ijtihad teman-teman sekalian ya. Nah seperti itu. Kemudian kita habisin aja ya. Sampai ini mana tadi Din kok hilang. Walau waqa'a fil ma'il katsirin najasatun jamidatun fa qaulanil azharu annahu yajuzu lahu ayyaghtarifa min ayyi mawdi'in sya'ah wala yajibu taba'udu li annahu tahirun kulluhu. Wah, ini ada launya lagi, asik nih, mazhab Asy-Syafi'i itu asik gitu ya. Seandainya air yang banyak itu kemasukan najis yang padat. Kemasukan najis yang padat. Gimana hukumnya? Maka di sini ada 2 pendapat. Jadi kalau disebut kaulan, ingat teman-teman, makna kaulan ini maksudnya adalah ada 2 pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada 2 ucapan, pendapat riwayat yang dari Imam Asy-Syafi'i yang dinukil ya. Nah, al-azhar, maksudnya al-azhar itu maksudnya yang lebih dekat, lebih kelihatan dekat dengan kebenaran adalah air. Ini bisa dibayangin nggak? Air banyak kemasukan najis yang padat. Ya contohnya kayak tadi najis yang mujawirah itu. Najis yang padat sehingga tidak menyebabkan tercampur dengan air. Hah? Nggak larut ya benar, nggak larut dan nggak bercampur. Ya masuk gitu. Contohnya mohon maaf gitu ya. Ada di pinggiran itu ada kotoran manusia atau kotoran hewan dan itu tidak, ya contohnya di pinggir gitu ya, contohnya di pinggir. Nah gitu ini gimana nih, airnya itu banyak, maka jawaban al-azhar maksudnya pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, seseorang itu tetap boleh mengambil air. Iqtarafa itu maksudnya iqtarafal ma gitu ya. Dia iqtarafal ma. Jadi boleh dia mencauh air, mengambil air dari tempat mana saja. Contohnya ini airnya di sini teman-teman. Jadi airnya di sini ya. Nah yang terkena itu di pinggir, maka dia boleh ngambil air di sini, di mana-mana aja gitu ya. Di mana aja dia boleh ngambil air terserah dan tidak wajib bagi dia untuk menjauh karena dekat najis, ya kita yang jauh aja, nggak harus. Ya, gitu ya. Alasannya apa? Li annahu tahirun kulluhu, karena air ini masih suci semua. Karena tidak berubah. Wal qaulul akhar, ucapan lain, pendapat lain dari Imam Asy-Syafi'i, annahu yataba'adu 'anin najasati qadra qullataini. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwasannya dia harus menjauh dari najis tersebut sebatas 2 kullah. Sebatas 2 kullah. Kalau airnya itu banyak, teman-teman, airnya itu banyak gitu ya, ya sebatas 2 kullah itu berapa? Ya seperti tadi, sebatas 2 kullah. Ya sejauh 2 kullah, misalnya airnya agak dalam gitu ya, 2 kullah bareng 1 hasta tambah 1 hasta tambah setengah jengkal. 1 hasta tambah setengah jengkal. Ya, selebih itu dia jangan pakai karena dekat dengan najis. Segini nggak apa-apa gitu ya. Nah demikian. Jadi intinya harus menjauh karena jangan dekat ke najis. Karena yang dekat dengan najis berarti najis. Yang jauh tidak. Walau taghayyara ba'dul ma'il katsiri fal asahhu fir rafi'il kabiri najasatu jami'il ma'. Jadi seandainya sebagian air berubah,
Yang dipipisin air sini, airnya kencing kuning banget gitu ya. Ternyata sebagian air saja yang berubah, yang ini belum berubah karena kencingnya belum larut kemana-mana gitu ya. Maka menurut pendapat yang sahih, yang lebih sahih maaf. Jadi lawan katanya as-sah itu apa? Sahih. Jadi ada sahih, ada as-sah. Berarti kalau dikatakan as-sah di dalam intar mazhab Asy-Syafi'i pendapatnya sama-sama kuat. Namun yang as-sah gitu ya, yang lebih kuat menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, semua airnya najis, walaupun yang terkena itu baru sebagian, tetap najis. Wal asahhu fi ziyadatir raudhati in kana al baqi duna qullataini fanajisun wa illa fatahir. Dan menurut Imam An-Nawawi, lain lagi nih pentahqiq lain dari mazhab Asy-Syafi'i, menurut Imam An-Nawawi yang as-sah, yang lebih kuat, yang lebih benar adalah beliau berkata, apabila sisa air yang masih bening itu adalah di bawah 2 kullah, yang belum terkena itu 2 kullah, ya, di bawah 2 kullah, nggak sampai 2 kullah, ya, yang belum kena paling berapa liter, 100 liter gitu ya. Nah berarti di bawah 2 kullah maka hukumnya najis. Tapi kalau masih 2 kullah atau lebih maka suci. Nah Imam An-Nawawi memerinci. Tapi kalau Imam Ar-Rafi'i, wes najis semua. Nah gitu ya, najis semua. Sampai seperti itu ya. Inilah imam dalam satu mazhab itu bukan berarti satu pendapat. Jadi bisa beberapa pendapat. Warajjahahu Ar-Rafi'i fi Syarh Shaghir, wallahu a'lam bishawab. Nah ternyata Imam Ar-Rafi'i punya 2 kitab, Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhus Shaghir. Karena dalam Asy-Syarhul Kabir beliau mengatakan semua airnya najis. Namun ternyata Imam Ar-Rafi'i itu memiliki kitab Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhus Shaghir adalah ringkasan dari Asy-Syarhul Kabir, ya, Asy-Syarhul Kabir. Nah itu beliau berpendapat sama seperti Imam An-Nawawi, ya, sama seperti Imam An-Nawawi. Jadi beda-beda. Itulah ulama. Kadang ketika dia menulis kitab ini, dia pendapatnya adalah A. Kemudian dia tetap menuntut ilmu tuh, terus menulis kitab baru. Pendapat yang ada di kitab kedua ini beda dengan kitab yang A, yang di kitab B beda dengan kitab A. Dan itu tidak aib. Bukan berarti imam itu mencela-menceli, bukan. Ya, nggak benar nih. Kemudian wallahu alam. Fara'. Ini ada pembahasan cabang ya, dikit lagi. Fi ziyadatir raudhati idza waqa'a fil ma'i najasatun wa syakka hal huwa kullatani amla falladzi jazama bihil Mawardi wa ghairuhu annahu najisun li tahaqquqin najasah. Nah, di sini ada pembahasan apabila di dalam kitab Ziyadatul Raudhah, maksudnya Raudhatul Talibin juga ya, tapi ada tambahannya gitu. Nah, apabila air yang banyak tentunya ya. Di dalam air yang banyak itu kejatuhan najis, air yang banyak kejatuhan najis dan bukan air yang banyak, air gitu saja ya, maaf. Jadi ada air yang kejatuhan najis tapi ragu-ragu air ini sudah berjumlah 2 kullah kah atau belum, maka pendapat yang dipastikan oleh Imam Al-Mawardi dan selainnya adalah air tersebut najis. Alasannya litahaqquqin najasah, karena memang sudah terjadi najis, sudah ada najisnya gitu ya. Walil imami fihi ihtimal. Dan pendapat Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau berkata fihi ihtimal, di dalamnya ada kemungkinan. Ya, kemungkinan bisa najis, kemungkinan tidak najis. Itu kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Wal mukhtaru balis shawab al-jazmu bi taharatihi li anna al-asla taharatuhu wala yalzamu minan najasatit tanajjusu wallahu a'lam. Nah, ini pendapat Imam Abu Bakar Al-Hisni menulis kitab Kifayatul Akhyar. Pendapat yang terpilih bahkan yang benar, ini juga menurut dia gitu ya, adalah kita pastikan air itu suci, masih suci. Karena asalnya adalah suci, dan walaupun kejatuhan najis kan tidak harus ya itu menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini berkenaan dengan kalau wadah atau air tersebut
diragukan suci banyak atau sedikit. Kalau kemasukan najis ya suci aja. Jadi masalah suci najis itu masalah yang khilafiyah. Yang masalah khilafiyah. Jadi perbedaan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Ya, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.